Bukan sekadar bendera merah putih, Veda Ega Pratama, nama yang tiba-tiba menjadi sorotan Moto3 2026. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita tentang anak muda yang hanya bawa semangat nasionalisme dan selebrasi semu. Ini tentang seorang rookie yang datang bukan untuk ikut barisan belakang, tapi mengacak-acak ekspektasi pedok. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, langsung ke jantung pertempuran balap Eropa. Dan dia tidak datang sebagai penggembira. Ia datang dengan cerita, dengan fakta, dan dengan gaya yang bikin kaget. Banyak yang bilang, wah, rookie Indonesia ya, paling butuh waktu. Tapi mereka salah. Yang satu ini datang dengan pendekatan yang membuat kepala mekanik terdiam. Bukan karena hebat di Instagram, tapi karena feedbacknya saat tes pramusim bikin teknisi tim langsung angkat alis. Belum turun balapan resmi pun, namanya sudah beredar di forum-forum teknis. Veda bukan sekadar anak baru yang kebetulan jago di Asia. Dia adalah prototipe pembalap modern, tajam, tenang, dan tahu kapan harus menggigit. Dan inilah 9 fakta yang membuat dunia sadar, Indonesia tidak sedang main-main di Moto3 musim ini. Jalur siap tempur, bukan cuma naik kelas. Veda Ega bukan muncul dari karpet ajaib. Jalur karirnya dirancang layaknya blueprint elit. Dari AHRS, Asia Talent Cup, hingga Red Bull Rookies Cup. Semua dilahap dengan pola yang rapi, disiplin, dan hasil konkret. Ini bukan karir instan. Ini struktur pembinaan yang mematangkan Veda bahkan sebelum menyentuh pedok Moto3. Ketika sebagian rookie masih belajar membaca karakter sirkuit di Valencia atau Portimao, Veda sudah punya referensi racing lain dari tahun-tahun sebelumnya. Mentalnya dibentuk dari balapan panjang, bukan event sekali dua kali. Ia tahu cara bermain dengan tekanan, tahu cara duel dalam jarak setengah detik, dan yang paling penting, dia tahu bagaimana membaca permainan lawan. Ini bukan hal sepele di kelas Moto3, tempat slipstream bisa jadi penentu hidup mati dalam balapan. Dan justru karena jalurnya konsisten dan penuh tekanan, Veda datang ke musim debutnya bukan dengan ekspresi panik atau kagok, tapi dengan aura percaya diri yang terkendali. Ini rookie, tapi bukan mentah. Feedback teknis setajam veteran. Salah satu fakta paling mencolok, Veda dikenal sebagai rookie yang bisa berbicara dalam bahasa mekanik. Dalam sesi pengujian privat, ia menyampaikan feedback yang membuat kepala kru Honda Tim Asia terdiam. Bukan sekadar motornya kurang enak atau remnya ngelos. Veda ngomong soal preload, engine braking, titik apex masuk di tikungan ke-7 yang tidak linier. Ini bukan omong kosong marketing. Ini testimoni langsung dari kru yang terbiasa menangani pembalap Jepang atau Spanyol. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah bisa bicara soal karakter ban di suhu rendah dan perbedaan respon mesin di RPM menengah. Di Moto3, pembalap yang bisa membaca motor dan bicara teknis dengan tepat adalah emas, sebab motor Moto3 tidak punya perangkat elektronik pintar seperti di MotoGP. Semua tergantung rasa dan semua harus disampaikan tepat ke kepala mekanik. Dan Veda, rookie dari Yogyakarta, sudah punya itu di tahun pertamanya. Skill seperti ini bisa mempercepat kemajuan, bahkan melampaui ekspektasi tim sendiri. Tanpa beban, justru jadi senjata. Kalau kamu pikir Veda akan tampil grogi karena membawa nama Indonesia, kamu salah besar. Anak ini datang tanpa beban, dan justru itu yang bikin dia berbahaya. Tidak ada tekanan harus juara seri, tidak ada tekanan harus viral di TikTok pedak. Fokus utamanya cuma satu, belajar, tumbuh, dan mengunci progres tiap pekan. Di dunia Moto3 yang keras, justru pendekatan seperti ini yang bisa bikin pembalap bertahan lama. Sebab Moto3 bukan kelas untuk cari sensasi, ini kelas gladiator, di mana setiap tikungan adalah perang. Veda paham, dan dia main di level yang bukan emosional, tapi kalkulatif. Saat rookie lain sibuk menyesuaikan diri dengan tekanan media, Veda malah bikin tim teknisnya terkesan dengan cara dia menganalisis lap time. Pendekatannya dewasa, tanpa drama. Dan justru karena itu, Honda Tim Asia tidak melihatnya sebagai proyek musiman. Mereka melihatnya sebagai proyek jangka panjang. Bukan simbol nasionalisme semu, tapi investasi yang bisa menembus batas Asia. Disiplin luar lintasan yang tak biasa. Jarang ada rookie Moto3 yang pagi-pagi sudah mulai latihan core stability di gym sebelum briefing tim. Tapi Veda melakukannya. Bukan hanya soal kecepatan, tapi kesadaran total bahwa tubuhnya adalah aset utama. Gaya hidupnya mirip atlet triathlon.
teratur, disiplin, dan fokus. Ia tidak cuma jago di lintasan, tapi juga tekun dengan detil kecil, pola tidur, pemulihan otot, hingga menu makan. Bahkan saat tidak ada sesi latihan resmi, dia habiskan waktu dengan simulasi race dan membaca data telemetri. Hal-hal seperti ini biasanya hanya dilakukan pembalap senior, tapi Veda sudah menjadikannya rutinitas. Ini bukan sekedar soal fisik, tapi mental. Dalam olahraga secepat Moto3, split second decision bisa beda antara podium dan gravel trap. Dan kondisi tubuh yang prima adalah pondasi untuk semua itu. Inilah kenapa meski baru datang, Veda sudah dianggap profesional oleh timnya sendiri. Rookie yang berpikir seperti pembalap papan atas, langka, dan layak diperhitungkan. Gaya balap efisien, minim drama. Moto3 dikenal sebagai ajang gila-gilaan, slipstream, saling pepet, dan manuver nekat di tikungan terakhir jadi makanan sehari-hari. Tapi Veda Ega Pratama datang dengan pendekatan berbeda. Dia tidak balapan pakai emosi, dia balapan pakai kalkulasi. Gaya balapnya halus, efisien, dan minim kesalahan. Tidak sering terlihat menabrak batas, tapi justru itulah kekuatannya. Di dunia yang penuh crash dan tabrakan massal, konsistensi lebih berharga daripada agresi. Veda bukan pembalap yang asal nekat nyodok demi sorotan kamera. Dia sabar membangun ritme, sabar menunggu celah, dan saat lawan lengah, barulah ia menggigit. Di pramusim, beberapa pengamat menyebut Veda sebagai silent killer. Tidak banyak tingkah, tapi waktu race simulasi, posisinya pelan-pelan merangsek naik. Pendekatan ini mengingatkan pada pembalap teknikal seperti Jorge Martin atau Ai Ogura saat masih di Moto3. Dan di kelas sebrutal ini, pembalap pintar yang bisa bertahan hingga akhir lomba seringkali lebih menakutkan dari yang tampil mencolok. Veda membuktikan bahwa gaya yang terkendali bisa jadi senjata mematikan. Sudah dipantau media internasional. Baru sebulan sejak pengumuman resmi line-up Moto3 2026, dan satu hal mengejutkan terjadi. Nama Veda Ega mulai muncul di headline media motorsport luar. Bukan hanya media ASEAN atau Indonesia, tapi outlet besar seperti GP1 dan Motorsport Italy mulai mencantumkan nama Veda dalam daftar rookie yang patut diperhatikan. Ini bukan hal sepele. Pembalap dari Asia Tenggara, apalagi Indonesia, sangat jarang mendapat liputan kecuali menang besar. Tapi Veda sudah mulai menyita perhatian bahkan sebelum mencetak poin pertama. Kenapa? Karena kombinasi faktor, jalur karir yang konsisten, performa saat tes pramusim, dan cara dia menangani media lokal tanpa kontroversi. Saat sebagian rookie lain disorot karena sensasi, Veda justru mencuri perhatian karena ketenangannya. Beberapa pengamat Eropa bahkan menyebut Veda sebagai rookie dari Asia yang terasa seperti pembalap Eropa, dalam arti skill, sikap, dan pendekatannya. Ini bukti bahwa dunia mulai buka mata. Veda tidak datang hanya sebagai peserta eksotis dari Asia. Dia datang sebagai ancaman yang bisa tumbuh cepat jika dibiarkan. Target realistis, tapi justru mengerikan. Ketika ditanya soal target musim ini, Veda tidak menjawab podium atau top 5. Dia hanya bilang satu hal, saya ingin menyelesaikan balapan dan belajar sebanyak mungkin. Jawaban yang sederhana, tapi punya makna dalam. Di Moto3, menyelesaikan balapan saja sudah prestasi, karena insiden bisa terjadi kapan saja, bahkan di lap terakhir. Dengan mindset seperti itu, Veda menempatkan dirinya dalam posisi ideal. Ia tidak akan panik jika finish di P17, selama ada data dan pelajaran di baliknya. Tapi justru karena targetnya realistis, ia bisa bergerak bebas, tanpa tekanan media, tanpa ekspektasi berlebihan. Dan ketika banyak pembalap overpush di awal musim, Veda bisa diam-diam mengumpulkan poin, dan itu bisa jadi faktor pembeda di klasemen rookie akhir musim. Tim Honda Tim Asia juga menyukai pendekatan ini. Konsistensi dulu, hasil akan mengikuti. Jadi jangan kaget jika di pertengahan musim nanti, kita tiba-tiba lihat nama Veda di posisi 10 besar. Karena sekali dia temukan ritmenya, dia bisa jadi ancaman diam-diam yang mengganggu hierarki lama. Dukungan penuh, tapi tetap merakyat. Meski kini jadi pembalap Grand Prix, satu hal yang tidak berubah dari Veda, sikap rendah hati. Tidak ada kesan bintang baru yang sombong atau jaga image berlebihan. Di balik helm dan racing suit, dia tetap anak muda sederhana dari Gunung Kidul. Ia aktif berinteraksi dengan fans di media sosial tanpa jarak. Sering menyebut tim mekanik dengan respek. Bahkan saat ditanya soal rival, dia tak pernah mencela, justru memuji dan belajar dari gaya balap mereka. Hal seperti ini jarang kita lihat di era digital sekarang.
Veda mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak harus membuat lupa daratan. Bahkan Honda Tim Asia menyebut Veda sebagai pembalap, mudah diarahkan dan cepat beradaptasi dengan kultur tim. Dalam dunia balap yang penuh ego besar, karakter seperti ini bisa membuat tim teknis bekerja lebih nyaman. Tidak ada drama, tidak ada manajemen konflik, hanya fokus. Dan itu membuat support system di sekelilingnya jadi solid. Lingkungan yang solid, pembalap yang disiplin, kombinasi ini jarang gagal. Veda tahu, kemenangan tidak diburu sendiri, itu dibangun bersama, dari balik layar hingga lintasan. Ini bukan sekadar debut, ini awal misi besar. Moto3 2026 bukan sekadar panggung perdana buat Veda Ega Pratama. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bukan hanya tentang poin, podium, atau piala, tapi tentang membuka gerbang generasi baru pebalap Indonesia di level dunia. Veda adalah bukti nyata bahwa mimpi anak muda dari pelosok bisa menembus batas benua. Tapi lebih dari itu, ia juga membawa harapan bahwa ke depan, talenta-talenta dari Indonesia bisa bicara banyak di kancah Grand Prix. Dan kalau musim ini jadi permulaan yang menjanjikan, bukan tidak mungkin Veda jadi pionir, pembuka jalan buat yang lain. Mungkin hari ini kita bicara soal rookie, tapi siapa tahu 2 atau 3 musim lagi kita bicara soal Veda dalam perebutan titel. Dan saat itu tiba, dunia harus ingat, ia tidak datang tiba-tiba. Ia sudah mengirim sinyal dari musim pertamanya, bahwa ia bukan sekadar numpang nama. Ia datang untuk jadi ancaman.